Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramal Fenianto, berusia 19 tahun, saya berasal dari Jakarta, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya berdiri di hadapan kalian semua sebagai Duta Bahasa Indonesia, membawa amanah untuk menyuarakan kepedulian terhadap keberadaan dan masa depan bahasa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Topik yang saya angkat saat ini adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda di media sosial. Media sosial telah menjadi ruang komunikasi utama bagi generasi muda. Di ruang inilah ide, opini, identitas, dan budaya diekspresikan, termasuk melalui bahasa. Oleh karena itu, cara anak muda menggunakan bahasa Indonesia di media sosial memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. Pada saat ini, bahasa Indonesia digunakan secara luas oleh anak muda di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, X, dan YouTube, dan platform lain-lainnya lah. Media sosial memberi kebebasan berekspresi dan memungkinkan bahasa Indonesia tampil secara kreatif, santai, dan dinamis. Namun, kebebasan tersebut seringkali membuat penggunaan bahasa Indonesia jauh dari kaidah yang benar. Banyak anak muda menggunakan singkatan berlebihan, struktur kalimat yang tidak tepat, serta mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing tanpa alasan yang jelas. Dalam kehidupan digital sehari-hari, kita sering menjumpai kalimat yang mencerminkan pergeseran sikap berbahasa, seperti penggunaan istilah asing untuk menggantikan kata Indonesia yang sebenarnya sudah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia masih digunakan, tetapi belum sepenuhnya dihargai dan diperlakukan secara sadar oleh penuturnya sendiri. Fenomena tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, munculnya anggapan bahwa bahasa Indonesia kurang modern dan kurang menarik dibandingkan bahasa asing, seperti Inggris. Yang kedua, berkurangnya pemahaman anak muda terhadap kosakata baku, ejaan yang benar, dan struktur kalimat yang sesuai. Ketiga, kesalahan berbahasa yang terus berulang di media sosial berpotensi dianggap sebagai hal yang wajar dan akhirnya ditiru secara masif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bahasa Indonesia beresiko mengalami degradasi fungsi, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan persatuan bangsa. Anak muda sebagai generasi penerus seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga bahasa Indonesia, bukan justru menjadi pihak yang tanpa sadar melemahkannya. Apabila permasalahan ini tidak ditangani secara serius, dampaknya akan terasa dalam berbagai bidang. Di, di bidang dunia pendidikan, peserta didik, siswa dan siswi dapat mengalami kesulitan membedakan bahasa yang baku dan bahasa yang tidak baku. Di bidang kebudayaan, nilai-nilai lokal yang terkandung dalam bahasa Indonesia dapat tergeser oleh budaya asing. Di bidang politik dan ekonomi, bahasa Indonesia dapat kehilangan wibawanya sebagai bahasa resmi yang profesional dan berdaulat. Namun, di sisi lain, media sosial juga menyimpan potensi besar. Jika dimanfaatkan dengan tepat, media sosial dapat menjadi sarana modernisasi bahasa Indonesia. Anak muda dapat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kreatif, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati diri nasional. Dan untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat program literasi bahasa, khususnya literasi bahasa digital. Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan santun perlu disesuaikan dengan karakter generasi muda agar lebih menarik dan relevan. Selain itu, kerjasama dengan kreator konten dan platform digital juga perlu ditingkatkan. Masyarakat, terutama anak-anak muda, harus menyadari
bahwa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik bukan berarti kaku atau kuno. Malahan sebaliknya, bahasa Indonesia dapat digunakan secara kreatif tanpa menghilangkan ketepatan dan kesantunannya. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi kunci pelestarian bahasa Indonesia. Sebagai duta bahasa, saya berkomitmen untuk menjalankan beberapa program nyata. Untuk yang pertama, program literasi bahasa digital, yaitu sebuah program untuk menyebarkan konten edukatif singkat tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar di media sosial. Kedua, gerakan Bangga Berbahasa Indonesia, yaitu sebuah gerakan untuk mengajak anak-anak muda menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas dalam berkarya di ruang digital. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas dan kreator konten, yaitu untuk menghadirkan konten kreatif yang menggunakan bahasa Indonesia secara baik, komunikatif, dan inspiratif. Melalui program-program tersebut, saya berharap anak muda tidak hanya menjadi pengguna bahasa, tetapi juga menjadi penjaga dan pengembang bahasa Indonesia di era digital. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah warisan sekaligus masa depan bangsa. Media sosial seharusnya menjadi ruang yang memperkuat keberadaan bahasa Indonesia, bukan melemahkannya. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dibanggakan, digunakan dengan sadar, dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai duta bahasa Indonesia, saya mengajak seluruh anak muda Indonesia untuk terus berkarya, berkreasi, dan berkomunikasi dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkaya dengan jati diri, menduniai dengan martabat tinggi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.